Halo Bapak Ibu Petani Maju dan masyarakat Indonesia, kembali lagi di Obsesi, obrolan petani sukses Syngenta. Bersama saya Andina Hariela di edisi spesial Ramadan kali ini. Nah, kalau kita ngomongin Ramadan nih Bapak Ibu, kayaknya kurang lengkap kalau kita belum bahas terkait mudik. Jadi hari ini sudah hadir membersamai saya Bapak AKBP Dermawan Karosekali sebagai Kabak Ops di Telantas Polda Metro Jaya. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Mbak Andin. Mungkin bisa perkenalan singkat Pak? Iya, jadi saya AKBP Dermawan Karosekali. Jabatan saya saat ini adalah sebagai Kabak Binop di Telantas Polda Metro Jaya. Oke, terima kasih banyak Pak atas waktunya hari ini. Mungkin kita awali pembicaraannya Pak dengan kira-kira apa sih perbedaan yang Bapak rasakan di persiapan mudik tahun 2025 ini dengan tahun-tahun sebelumnya Pak? Ya, jadi dapat kami jelaskan Mbak Andin, untuk perbedaannya sendiri sebetulnya tidak begitu signifikan ya, tidak signifikan. Kita masih mempersiapkan arus lalu lintas baik itu dari arteri maupun dari jalan tol, yang mana posko atau pos pelayanan kita juga masih sama, tetapi ada sedikit perbedaan nanti pada saat arus balik. Ya, jadi arus balik ini di tahun 2024 itu tol Japek Selatan itu kan belum beroperasi ya. Jadi diperkirakan tahun 2025 ini pas saat balik nanti sudah bisa dipergunakan. Jadi dari Japek Selatan itu keluarnya nanti dari tol Cibatu dan Cikarang Timur seperti itu ya. Jadi itu ada sedikit perbedaan, yang mana nanti dengan berfungsinya ruas tol Japek Selatan ini tentunya akan sangat membantu mengurai kepadatan lalu lintas yang datang dari arah timur ke barat atau dari arah Jawa ke Jakarta seperti itu kan. Oke. Nah, berbicara terkait jalur Pak, kira-kira jalur-jalur mana saja yang diperkirakan akan berpotensi terjadi kemacetan Pak untuk di mudik 2025 kali ini? Jadi mungkin yang pertama Mbak Andin, kita harus meluruskan ya, kita harus meluruskan bahasa kemacetan ini. Jadi kemacetan ini harus kita rubah, karena kalau kita mengatakan kemacetan itu seakan-akan berhenti total, tidak bergerak sama sekali ya. Tetapi yang ada itu adalah kepadatan lalu lintas. Nah, jadi kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya sudah bekerja sama dengan Korlantas, berkoordinasi juga dengan teman-teman dari Jawa Barat, dengan teman-teman Jawa Tengah, Jawa Timur, Jogja. Nah, jadi untuk wilayah Polda Metro sendiri yang berpotensi terjadinya kepadatan itu dari hasil mitigasi kita dari tahun ke tahun itu ada di Simpang Susun Cikunir, di mana kilometer 10 Simpang Susun Cikunir ini adalah pertemuan arus dari arah Pondok Indah, dari arah Tanjung Priuk, dan dari arah Cawang. Nah, jadi ada arus lalu lintas yang bertemu di satu titik, yaitu Simpang Susun Cikunir. Tetapi alhamdulillah untuk titik ini sendiri ya sudah terpecah dengan adanya jalur tol Cimanggis. Nah, jadi Cimanggis Cibitung. Nah, begitu tol itu beroperasi, tentunya masyarakat kita yang dari Depok, masyarakat kita yang dari Bogor, yang tadinya mereka menggunakan akses tol dari Cawang, nah ini sudah menggunakan akses tol dari Cimanggis Cibitung, yang mana akan keluar di kilometer 24. Nah, tentunya pada kilometer 24 ini juga kita sudah menyiapkan pos pengamanan di sana, mengantisipasi karena Simpang Susun Cibitung ini, setelah tadi Simpang Susun Cikunir, kita ke Simpang Susun Cibitung, ini juga ada pertemuan arus. Nah, dari arah Cimanggis Cibitung dan dari arah Semper Tanjung Priuk bertemu lagi di kilometer 24. Nah, kita lakukan analisa di tempat tersebut, kemudian apa CB yang akan kita laksanakan di sana, semua sudah kita temukan. Contoh, kalau nanti arus lalu lintas yang datang dari arah
jalur utama atau dari arah Cawang menuju ke Cikampek ini padat, maka arus lalu lintas yang datang dari arah Semper, dari arah Cimanggis, Cibitung, Depok ini akan kita kurang-kurangin seperti itu, akan kita lakukan rekayasa. Demikian juga di kilometer 10. Nah, setelah itu kita juga memiliki rest area di kilometer 19. Nah, di kilometer 19 ini juga kita siapkan pos pos pengamanan untuk masyarakat kita, yang mana ketika nanti mudik, tentunya masyarakat kita ini kan masih berpuasa ya, masih berpuasa, pas tepat waktunya berbuka. Nah, ini kita antisipasi jangan nanti seluruhnya masuk ke satu titik rest area, yang mana sangat berpotensi menyebabkan terjadinya kepadatan. Oleh sebab itu, petugas-petugas kita di lapangan akan mengarahkan ke rest area berikutnya seperti itu. Demikian juga untuk layang kita menyebutnya layang MDZ ya, MDZ itu. Nah, ini juga harus kita antisipasi. Kenapa? Warga masyarakat kita ini mungkin berpikiran, oh iya dari atas akan lebih lancar. Jadi semua berpikiran demikian. Nah, sehingga tol bawah ini bisa terjadi kekosongan, atas terjadi kepadatan. Oleh sebab itu, di kilometer 10 itu anggota kita juga akan melakukan pengaturan-pengaturan, komunikasi dengan Jawa Barat. Kalau Jawa Barat mengatakan atas berat, maka kita arahkan ke bawah. Begitu terus komunikasi kita estafet sampai ke Jawa Tengah, sampai ke Jawa Timur, sehingga masyarakat kita ini bisa nyaman ketika melaksanakan mudik seperti itu. Oke, nah yang gak kalah penting juga ya Pak, mungkin tadi Bapak udah sempat sebut, yaitu keselamatan Pak. Kalau dari Bapak sendiri, kira-kira apakah ada tips untuk terkait dengan keselamatan berkendara untuk para pemudik di 2025 ini? Iya, jadi terima kasih Mbak Andin, pertanyaannya bagus sekali ya. Jadi kami dari awal-awal, khususnya Polda Metro Jaya ini sudah melakukan yang namanya tindakan preemptif, yang mana kami sudah mendatangi warga masyarakat, mensosialisasikan kepada masyarakat bagaimana berkeselamatan ketika mudik. Tentunya kendaraannya dicek, kemudian diservis dulu seperti itu ya. Nah, untuk pengemudi roda 2 ini kan memang betul-betul tidak kita sarankan masyarakat kita, apalagi jarak tempuhnya jauh. Jadi kami sudah juga menyampaikan jangan berboncengan lebih dari 1 orang, jangan membawa anak kecil, jangan bersama dengan orang tua manula seperti itu ya, jangan membawa barang yang berlebihan. Nah, ini terus kami sosialisasikan. Nah, untuk kendaraan-kendaraan umum sendiri, contoh seperti bis, ini juga sudah berkomunikasi dengan teman-teman Dinas Perhubungan agar melakukan run check. Nah, kita lakukan run check, kemudian run kita check itu seperti sosialisasi ya Pak? No, kita cek kendaraan itu, kita cek bersama-sama. Bagaimana nih bannya, bagaimana nih remnya. Jadi keselamatan berkendara itu sudah betul-betul kita pastikan seperti itu. Jadi awal sudah kita sampaikan, kemudian nanti di jalan juga kita akan membuat video-video drone. Apabila nanti masyarakat kita saat mudik itu lelah, tentunya disarankan sekali untuk istirahat seperti itu, jangan memaksakan diri. Nah, kemudian jangan juga menggunakan travel gelap yang dapat nanti mengancam keselamatan masyarakat kita sendiri, karena pengecekan kendaraan itu juga kan tidak ada yang menjamin. Seperti itu. Jadi sosialisasi itu sudah kita lakukan kepada masyarakat agar masyarakat kita selamat sampai tujuan. Seperti itu, Mbak. Nah, berkaitan dengan itu Pak, kira-kira bagaimana antisipasi dari pihak kepolisian Pak terkait dengan potensi kecelakaan lalu lintas selama periode mudik ini Pak? Iya, jadi seperti yang kami sampaikan tadi, ini kan sudah disiapkan betul-betul dari sebelumnya Pak. Ya. Jadi kita ada yang namanya rapat koordinasi, kemudian ada namanya rapat lintas sektoral ya. Nah, jadi kalau untuk mengurangi kecelakaan ini tentunya dengan pihak-pihak terkait seperti PU, agar jalan itu tidak ada lagi yang berlubang yang dapat membahayakan pengemudi seperti itu ya. Nah, jadi
sudah banyak upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah, kepolisian, bahkan masyarakat sendiri untuk mengurangi terjadinya kecelakaan ini tadi. Seperti yang saya sampaikan tadi, ayo jangan gunakan travel gelap, bahaya, kan gitu ya. Nah, kalau masyarakat kita ini semuanya kita satu tertib gitu ya, nah tentunya ini akan sangat-sangat mengurangi, bahkan ya kalau bisa kita katakan tidak ada kecelakaan selama mudik dan balik seperti itu. Nah, ngomongin mudik Pak, biasanya kan kalau kita mudik sekeluarga mau dibawa Pak, termasuk lansia, anak-anak. Nah, kalau untuk lansia dan anak-anak sendiri, apakah ada tips khusus Pak? Gimana sih cara mudik ketika ada lansia dan anak-anak yang ikut bepergian? Bagus sekali Mbak Andin pertanyaannya. Jadi kalau lansia dan anak-anak ini memang kadang-kadang mau ikut juga bersama dengan satu mobil sempit-sempitan seperti itu ya. Jadi kita menghimbau lah ya kepada masyarakat kita, yuk yang lansia berangkatkan aja duluan menggunakan bis seperti itu. Mungkin ada yang mendampingin supaya nanti bisa berkumpul di kampung halaman seperti itu. Jadi jangan paksakan kendaraan yang sempit bersama dengan anak-anak, bersama dengan lansia seperti itu. Kecuali ya kalau mobilnya tidak sempit ya, mungkin seperti misalnya ada kendaraan-kendaraan keluarga ya 5 orang ya boleh dong, lansianya nggak apa-apa, tetapi yang berkeselamatan. Tetapi kalau sampai melebihi kapasitas, mobilnya cuma satu, ya kita sarankanlah gunakan bis, dampingin supaya nyaman semua seperti itu Mbak Adi. Oke, terima kasih banyak jawabannya Pak. Nah, mungkin ada lagi Pak yang menarik untuk dibahas, yaitu terkait dengan potensi rawan bencana Pak, lokasi yang rawan bencana, karena kita mengingat sekarang kan lagi banyak hujan, di mana-mana banjir. Kira-kira ada nggak sih Pak titik-titik yang memang sebenarnya rawan bencana di jalur mudik kali ini? Iya, jadi alhamdulillah Mbak Andin ya, kalau di Jakarta ini sepengalaman kami ya, pengalaman kami kalau untuk mudik rawan bencana itu memang titik-titiknya hampir tidak ada, tidak ada. Apalagi banjir kami belum pernah ketemu. Namun demikian kami dari kepolisian tidak underestimate, tetap kami siapkan skema-skema apabila misalnya terjadi genangan atau terjadi banjir di arteri, apa yang harus kami lakukan. Terjadi banjir mungkin di tol atau mohon maaf genangan gitu ya, yang tidak bisa dilintasi oleh kendaraan gitu ya, itu pasti kami sudah siapkan skema-skema. Tetapi kalau untuk di mana sih titik terjadinya bencana di wilayah hukum Polda Metro Jaya, ya ini memang belum ada. Misalnya seperti di daerah lain mungkin dia dari pegunungan, rawan longsor seperti itu. Kalau di wilayah kita tidak ada gitu Mbak Andin. Nah, tetapi kalau misalnya ya namanya bencana kita tidak tahu ya, ya ada apa, tetapi kami dari kepolisian tentunya sangat-sangat siap untuk membantu masyarakat itu. Nah, tadi mungkin Bapak udah jelasin sedikit terkait ada rest area ya Pak, yang tadi untuk berbuka. Mungkin selain dengan rest area yang sudah umum yang biasa kita gunakan, apakah ada pos pelayanan atau rest area tambahan selama jalur mudik ini yang bisa diinfokan ke Bapak Ibu? Iya, jadi untuk pos pelayanan kita khususnya Polda Metro Jaya, dari hasil analisa kita tahun ke tahun itu ternyata titik lelah masyarakat kita di arteri itu ada di Bekasi Kabupaten, yaitu tepatnya di PT Ibu. Nah, sebelum Kedung Waringin, di sana kita siapkan pos pelayanan, di mana nanti masyarakat kita siapkan tempat parkirnya, dia bisa beristirahat di situ, disiapin makanan-makanan kecil, bahkan mungkin nanti ada kursi yang bisa untuk pijit seperti itu. Jadi masyarakat itu betul-betul nyaman. Tetapi kalau di dalam tolnya sendiri ini semua pos pengamanan ya, pos pengamanan di mana memang udah kita hitung ada di kilometer 19, ada di kilometer 34 ya, kemudian ada kilometer 39, ada di 59. Jadi rest area ini memang sudah betul-betul dipersiapkan oleh pihak-pihak seperti itu Mbak. Wah, mantap sekali Pak. Mungkin menyambung itu tadi Bapak bilang mungkin adanya kursi pijat. Jadi mungkin pertanyaan saya selanjutnya adalah apa sih inovasi terkait dengan pelayanan publik nih Pak yang akan diterapkan atau dipersiapkan oleh polisi selama musim mudik tahun 2020? Ya, jadi inovasi-inovasi kita ya, kita melihat bahwasannya apa sih kebutuhan masyarakat ketika mudik?
Oh iya, sering mobil mogok. Nah, di kilometer 10 kita siapkan bengkel, bekerja sama dengan pihak bengkel. Nah, kita siapkan juga di sana pom bensin mini. Kalau nanti misalnya di layang MBZ ada yang kehabisan, kita bisa ke sana bantu. Nah, ada yang radiatornya panas, nah kita bantu, ada bengkel kita. Jadi inovasi-inovasi tadi seperti misalnya ada menyiapkan tempat istirahat dengan sofa yang nyaman, mungkin ya seperti itu. Jadi kita terus melakukan inovasi supaya kita bisa membantu warga masyarakat kita seperti itu. Ambulan juga kita siapkan. Jadi misalnya di kilometer 1 di Cawang kita siapkan, di kilometer 10 kita siapkan, kemudian di 19. Jadi ambulan-ambulan ini selalu siap untuk membantu warga masyarakat kita seperti itu. Mantap sekali Bapak. Nah mungkin untuk penutup nih Pak, kira-kira dari Bapak mewakili pihak kepolisian Pak, apakah ada pesan atau harapan yang mau Bapak sampaikan ke masyarakat terkait dengan kelancaran di arus mudik kali ini di tahun 2020? Ya, tentunya kami dari kepolisian ya memberikan imbauan kepada warga masyarakat kita. Yang pertama itu ketika meninggalkan rumah, cek apakah rumahnya sudah berkeselamatan nih, apakah kompornya sudah dipadamkan nih, listriknya sudah dicek, apakah sudah dititipkan kepada tetangga, apakah sudah dikunci, itu dicek dulu semuanya. Setelah itu cek kendaraannya sebelum berangkat, remnya, bannya, dicek kembali. Walaupun tadinya mungkin sudah disiapkan, boleh dong dicek kembali seperti itu. Nah, kemudian tentunya barang-barang berharga, kemudian hewan, ternak di rumah itu jangan sampai ditinggalkan. Karena ini tidak berkeselamatan tentunya ya Mbak Andin ya. Nanti ada burungnya, ada kucingnya terkurung dalam rumah gitu ya. Nah, ini pun harus kita inikan semua. Kemudian kita berjalan tetap berkeselamatan. Lelah istirahat seperti itu. Jadi kita bisa mudik dengan nyaman, aman, tertib dan selamat sampai di kampung halaman seperti itu Mbak Andin. Nah, jadi cek and recheck. Kalau kita menggunakan moda transportasi umum bagaimana? Ingat, dompetnya, kemudian dokumen pribadinya, tasnya dicek semua. Jangan nanti waktu kita menggunakan moda transportasi umum tahu-tahu tasnya nggak ada, gimana lupa gitu. Saya kira masyarakat kita juga sudah sangat-sangat berpengalaman gitu ya Mbak Andin ya, tetapi kita selalu saling mengingatkan, kita selalu saling membantu supaya bisa semua berjalan dengan baik. Seperti itu Mbak Andin. Termasuk tadi ya Pak, pemilihan moda transportasi umum jangan yang tadi apa bahasa Bapak? Travel gelap. Travel gelap itu. Jadi janganlah, karena apa? Ini kan tidak dijamin nih keselamatannya seperti itu. Itu saja mungkin. Oke, terima kasih banyak Bapak atas kesempatannya dan informasi-informasi yang sangat berguna Pak untuk masyarakat Indonesia dan Bapak Ibu petani maju semuanya. Sekali lagi terima kasih. Sampai ketemu lagi di obsesi selanjutnya. Saya Andina Ariela pamit undur diri.